channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sisa semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Ed Majid. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya saya samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Firasat. Kali ini saya akan bercerita tentang beberapa orang pemuda yang penasaran dengan mitos membakar ikan seluang, di mana itu adalah sebuah larangan atau pantangan yang jangan sampai dilanggar. Di hari itu Andre yang sedari tadi lagi sibuk mengutak-ngatik mesin motor bebek jadul kesayangannya. Tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang tidak asing sedang menyapanya. "Weh, motor terus yang diperhatikan. Nikah kapan?" "Hahaha. Kamu man, ngagetin aja. Ini loh, istriku namanya Susan," sahut Andre sambil menunjuk ke arah motor jadulnya. "Tumben siang-siang datang. Ada angin apa nih?" sambung Andre. "Jadi gini Andre, aku cuma mau memastikan saja kalau malam minggu jadi kan kita melakukannya," sahut Rahman. "Wah, masalah itu ya. Sepertinya aku tidak jadi ikut man. Karena semenjak kita survei ke pinggiran hutan kemarin, pada malam harinya aku langsung mendapatkan mimpi yang sangat buruk man," jawab Andre. "Hah, dasar penakut, sama mimpi saja dah ciut. Nanti malam bila kamu dimimpikan lagi, suruh saja dia datangin aku Andre, biar aku makan setannya." "Haha," sahut Rahman dengan sombral. "Terserahlah, kalian saja yang berangkat ke sana. Aku tidak ikut man. Perasaanku sudah tidak enak. Apalagi kita ke sana sengaja mau menantang." "Enggak lah, aku gak ikut," jawab Andre. "Kalau kamu tidak ikut, gimana kami tahu jalan masuk hutan itu Andre?" sahut Rahman. "Si Adit tahu tuh jalan masuknya. Tapi saranku mendingan tidak usah masuk lah man. Bahaya. Aku yakin mimpiku itu adalah sebuah pertanda kalau kita jangan sampai masuk ke dalam hutan itu, apalagi dengan tujuan menantang," jawab Andre serius. Ya sudah Andre, kalau kamu tidak ikut, nanti saat malam minggu sebelum masuk hutan, kami akan datang ke sini lagi. Siapa tahu kamu berubah pikiran," balas Rahman sembari bercanda. "Oke Andre, kalau begitu aku balik dulu ya, dan sampai jumpa malam minggu. Hehe." "Bye Susan," sahut Rahman sambil melambaikan tangan ke arah motor tua milik Andre. Jadi sebelumnya, keempat orang ini ingin melakukan pembuktian terlarang dengan berencana untuk membakar ikan seluang di tengah hutan. Dengan berencana untuk membakar ikan seluang di tengah hutan desa mereka pada tengah malam minggu. Mereka pun sempat survei ke pinggiran hutan itu untuk sekedar melihat-lihat dan merencanakan segala sesuatunya. Hingga pada akhirnya mereka pun sepakat untuk melakukan itu pada malam minggu. Namun ketika malam, semenjak dari pinggiran hutan tersebut, si Andre mendapat teror berupa mimpi buruk. Di dalam mimpinya, si Andre melihat sosok raksasa dengan mata merah menyala yang sedang mengintai mereka dari balik pepohonan saat mereka sedang melakukan survei di hari itu. Mimpi itu pun berulang hingga 3 kali
Namun di mimpi yang ketiga, Andre melihat sosok itu mencekram leher teman-temannya hingga tewas. Hingga kemudian sosok pun langsung memakan satu persatu kepala dan tubuh dari teman-temannya tersebut. Tidak terasa malam minggu pun tiba. Jadi pada saat itu ada Rahman, Adit, dan Rashid. Mereka bertiga berkumpul di rumah Rahman yang kala itu sedang mempersiapkan ikan-ikan seluang yang akan mereka bakar nantinya saat berada di dalam hutan. Setelah semuanya selesai dipersiapkan, hingga sesampainya di sana, "Pak, Adit mana, Pak?" tanya Andre sambil berlari menuju bapaknya Adit. "Adit sudah tidak pulang selama 2 hari, Andre. Kemarin malam saat malam minggu dia pamit. Katanya mau cari ikan bersama Rahman dan Rashid. Setelah bapak datangi rumah kedua temannya itu, ternyata mereka bertiga tidak ada yang pulang semenjak malam minggu itu. Di mana ya mereka?" sahut bapak Adit sembari mempertanyakan. Mereka pun mulai berjalan menggunakan motor untuk menuju rumahnya Andre, yang kali aja si Andre mau ikut di malam itu. Setibanya mereka di rumah Andre, Andre, panggil Rahman yang terlihat sangat bersemangat pada waktu itu. Pintu pun dibuka dan, si Rahman, mari sini masuk, nak." Sambil menunggu Andre yang baru saja berangkat untuk menjemput eyangnya di kampung sebelah, ucap ibunya Andre sembari mempersilahkan mereka masuk. "Terima kasih, Tante. Di sini saja. Kami cuma iseng mau ngajak si Andre untuk mencari ikan. Ini aku sudah bawa embernya, Tan," sahut Rahman dengan memperlihatkan ember yang berisi puluhan ekor ikan seluang. "Memangnya mau cari ikan kemana, nak Rahman? Ini kan sudah hampir pukul 11 malam, sahut ibu Andre sembari mengerutkan dahinya. "Ke sungai tepi hutan, Tante. Ya iseng-iseng saja. Siapa tahu dapat ikan gede. Oh ya, nanti jika Andre pulang, tolong sampaikan kalau kami datang mencarinya ya, Tante," jawab Rahman sembari berpamitan. Mereka pun langsung beranjak menuju hutan itu. Hingga 2 hari kemudian, tepatnya pada sekitar pukul 10 pagi. "Oh ya, Andre, ibu lupa. Malam minggu saat kamu jemput eyang kemarin, ada Rahman, Adit, sama siapa itu yang gondrong?" "Rashid," potong Andre. "Iya si Rashid. Mereka datang ke sini sekitar pukul 11 malam, ingin mengajak kamu mencari ikan," ucap ibu Andre. "Apa, Bu? Apa mereka membawa ember yang berisi ikan, Bu?" jawab Andre sedikit kaget. "Ya, kemarin ibu lihat Rahman menenteng ember yang sepertinya berisi beberapa ikan. Tapi ibu tidak tahu ikan apa yang ada di dalam ember itu," sahut ibu Andre. Jawab Andre sambil beranjak menuju motor tuanya. Mau kemana kamu, Andre?" ucap ibu Andre. Andre pun tidak menjawab pertanyaan ibunya tersebut dan langsung memacu motornya dengan sedikit kencang. "Pip, pip, pip, pip." "Cari siapa, Dek?" ucap salah satu tetangga Adit. "Nyari Adit, Tante," sahut Andre. "Oh, rumahnya sedang kosong, Dek. Kalau mau, kamu bisa mendatangi orang tuanya Adit di ladang, karena sepertinya mereka sedang berada di sana," ucap tetangga Adit. "Baiklah, terima kasih, Tante," sahut Andre. Adit pun langsung menuju ladang dengan memacu motor tuanya dengan cukup kencang. Singkatnya Adit pun sampai di ladang. "Oh, begitu ya, Om. Baiklah, saya akan mencari mereka, Om," jawab Andre sambil mencoba menyembunyikan kepanikannya. "Cari kemana, Andre? Memang kamu tahu di mana mereka?" sahut bapaknya Adit. "Ke desa sebelah, Om. Karena tempo hari kami ada janji untuk datang ke desa sebelah untuk ikut perlombaan sepak bola antar desa, dan rencananya memang akan menginap di sana,"
untuk beberapa hari, sahut Andre sambil berusaha untuk tersenyum. Oh, mungkin setelah cari ikan di malam minggu kemarin, mereka langsung berangkat ke sana ya. Tapi kok mereka tidak membawa baju ganti, Dre? Sahut bapaknya Adit. Malam minggu saat saya menjemput Eyang, mereka datang ke rumah saya untuk meminjam beberapa lembar baju olahraga milik saya, Om. Mungkin setelah itu mereka langsung beranjak ke desa sebelah, jawab Andre meyakinkan bapaknya Adit. Baiklah, saya pamit menyusul mereka dulu, Om, sambung Andre. Di sini Andre terpaksa berbohong karena tidak ingin melihat orang tuanya Adit yang hampir entah itu menjadi shock dan panik saat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, Andre pun langsung beranjak ke desa sebelah. Namun kedatangannya ke sana tidak lain hanya untuk menjemput Pak Ilham yang terkenal punya kelebihan untuk menghadapi makhluk halus. Sesampainya di sana, Andre pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi hingga teman-temannya yang tidak pernah pulang selama 2 hari. Astaga, cepat kamu panggil Pak Reza, nak. Suruh dia datang ke sini, lalu kita berangkat, ucap Pak Ilham. Andre pun langsung pergi ke rumah Pak Reza yang saat itu kebetulan sedang berada di rumah. Pak Reza, panggil Andre dari depan pintu. Iya, nak, ada apa? Sahut Pak Reza sambil berjalan menghampiri Andre. Andre pun kembali menjelaskan persis seperti apa yang dia jelaskan kepada Pak Ilham tadi. Nak, katamu tadi nama mereka adalah Rahman, Rashid, dan Adit ya? Tanya Pak Reza yang terlihat sedang memejamkan kedua matanya. Iya betul, Pak, sahut Andre. Sebentar, Bapak coba terawang dulu, jawab Pak Reza. Astaga, kalau sampai maghrib ini tidak ditemukan, saya khawatir mereka bisa saja mati. Menurut penerawanganku, ketiga orang temanmu itu sudah mulai sekarat. Ayo cepat kita ke rumah Pak Ilham, kemudian langsung berangkat ke desamu, ucap Pak Reza dengan serius. Mereka pun langsung bergegas untuk menjemput Pak Ilham dan langsung berangkat dengan 2 motor menuju desa Andre yang jaraknya tidak begitu jauh tersebut. Saat di dalam perjalanan, tiba-tiba mereka diberhentikan oleh bapaknya Adit. Nah Andre, tadi Bapak ke rumahnya Rahman dan Rashid untuk memberitahu orang tua mereka bahwa si Adit, Rahman, dan Rashid sedang berada di desa sebelah untuk melakukan pertandingan bola antar desa. Dan Bapak juga bilang kalau mereka mungkin akan bermain beberapa hari lagi di sana, nak. Ucap bapaknya Adit menjelaskan maksudnya memberhentikan mereka. Terima kasih banyak sebelumnya, Pak, sahut Andre. Ayo Andre, waktu kita tidak banyak, potong Pak Ilham dengan sopan. Mari Pak, kami berangkat dulu, kata Andre kepada ayahnya Adit. Perjalanan pun mereka lanjutkan hingga akhirnya sampai di pinggir hutan, tempat di mana saat Andre, Rahman, Adit, dan Rashid kemarin melakukan survei. Wah, sesampainya di sini, penerawanganku mulai buram. Aku tidak lagi bisa melihat di mana persisnya ketiga temanmu itu berada, ucap Pak Reza sambil terpejam dengan mengerutkan dahi. Tapi saat di rumah tadi aku menerawang, mereka sedang ada di dekat pohon kariwaya besar, sambung Pak Reza. Sudahlah, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo kita masuk, Dre, ucap Pak Ilham sambil menyuruh Andre membawa mereka masuk ke dalam hutan. Mereka pun masuk dan sesekali berteriak memanggil-manggil nama dari ketiga temannya Andre tersebut. Jam demi jam berlalu, namun mereka tidak kunjung menemukan tanda-tanda dari ketiga pemuda itu. Sekarang sudah hampir jam 4 sore. Percuma saja jika kita teruskan mencari. Sepertinya mereka tidak lagi berada di alam kita, ucap Pak Reza sembali menatap tajam ke arah Pak Ilham.
Aku tahu maksudmu, tapi apakah dia mau membantu kita setelah apa yang kau lakukan dahulu kepadanya? Sahut Pak Ilham. Kita coba saja dulu, Ham. Semoga saja dia mau membantu kita, sahut Pak Reza sambil mengambil posisi duduk bersila. Dulu kamu sudah mengusirnya dan berjanji tidak akan meminta bantuan jin lagi, walau dia itu adalah sahabat kita sendiri. Tapi baiklah, demi anak-anak ini, mari kita coba. Dan kamu, Dre, tolong ambilkan beberapa tangkai dahan pohon dan daun kering, ucap Pak Ilham menyambung perkataannya sembari bersiap-siap untuk duduk bersila di depan Pak Reza. Andre pun langsung mengambil beberapa tangkai dahan pohon dan daun kering. Setelah terkumpul, dahan dan daun tersebut langsung diletakkan di tengah-tengah antara Pak Reza dan Pak Ilham. Pak Ilham pun langsung membakar dedaunan kering dan dahan tersebut, sembari mengeluarkan bungkusan kemenyan yang memang sudah dia persiapkan dari awal untuk berjaga-jaga. Asap pun mengepul setelah api kecil itu perlahan-lahan ditaburi dengan bubuk-bubuk kemenyan. Aroma khas kemenyan pun langsung menyebar ke segala penjuru hutan itu. Dan si Andre pun yang hanya bisa diam melihat kedua bapak-bapak itu duduk bersila sambil memejamkan mata dengan duduk yang saling berhadap-hadapan. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka, namun sesekali kedua orang itu sedikit mengerutkan dahinya. Entah apa yang sedang terjadi dengan mereka, Andre pun tidak tahu. Akhirnya ritual itu pun selesai dan Pak Ilham langsung segera berdiri, disusul dengan Pak Reza, sembari mematikan api kecil bekas membakar kemenyan tadi. Syukurlah dia tidak marah dan masih menganggap kita sebagai saudaranya, Ham, kata Pak Reza sedikit tersenyum sambil mengarahkan pandangannya ke arah Pak Ilham saudaranya. Iya, Zah, berarti mulai malam Jumat depan kita harus aktif lagi nih, membuatkan kopi manis, kopi pahit untuknya, sahut Pak Ilham. Maksudnya apa, Pak? Bagaimana? Apakah teman-teman saya sudah diketemukan? Potong Andre. Kita tunggu sebentar lagi, Andre. Sahabat kami masih berusaha membantu untuk membuka perisai gaib yang menghalangi pandangan kita, sehingga kita tidak melihat di mana mereka, sahut Pak Reza. Semoga mereka baik-baik saja. Belum selesai Andre bicara, tiba-tiba saja terdengar suara erangan yang cukup keras dari arah sekitar mereka. Suara itu terdengar cukup banyak dan terkesan sangat mengerikan. Entah suara apa dan siapa itu. Yang jelas yang terdengar hanyalah suaranya, sementara sosoknya dari yang punya suara itu sama sekali tidak terlihat. Di sela-sela suara itu, tiba-tiba semuanya pun dikejutkan dengan suara auman macan yang terdengar menggema memenuhi sekitar hutan. Andre yang sedari tadi sudah sangat ketakutan pun menoleh liar ke segala penjuru hutan pada saat itu. Dan tidak disengaja dia melihat sekelebatan seekor macan putih yang sangat besar yang diperkirakan seukuran gaha Afrika. Macan tersebut terlihat berlari dengan sangat lincah seperti sedang mengejar sesuatu. Namun itu hanyalah sekelebatan sebelum akhirnya kembali hilang dalam pandangan Andre. Tidak usah takut, itu adalah Kiwik sahabat kami dari bangsa jin yang berbentuk macan putih, ucap Pak Reza sambil menoleh ke arah Andre. Dia sedang berusaha mengejar jin yang telah menyembunyikan teman-teman kalian, ucap Pak Reza menambahkan.
Tidak lama setelah itu, suasana pun menjadi tenang dan suara-suara itu pun sudah tidak terdengar lagi. Terlihat Pak Reza yang sedang memejamkan mata, yang seolah-olah telah berkomunikasi dengan Kiwik sahabatnya tersebut. Sudah selesai, mari kita cari temanmu sekali lagi, Dre, kata Pak Reza. Mereka pun kembali menyusuri hutan itu, hingga akhirnya menemukan sebuah pohon kariwaya yang cukup besar. Terlihat juga di sela akar kariwaya tersebut teman-temannya Andre yang saat itu kondisinya sudah terlihat sangat memprihatinkan, dengan tubuh yang sangat lemah dan linglung. Andre pun langsung menghampiri Rahman dan... "Weh, bau apa ini? Kenapa tubuhnya dipenuhi dengan lendir?" ucap Andre sembari mau muntah karena mencium aroma lendir yang ada di tubuh Rahman. "Nampaknya teman-temanmu sedang dijilati penunggu hutan ini, Dre. Ketahuilah, mereka akan terus menjilati tubuh teman-temanmu ini hingga ketiga temanmu ini mati. Bukan hanya itu saja, setelah mati jasad mereka pun akan dimakan oleh para demit itu. Kemudian roh ketiga temanmu ini akan mereka belenggu di hutan ini untuk selamanya," ucap Pak Ilham sambil memandangi tubuh teman-temannya Andre tersebut. "Mari kita gandeng mereka untuk kembali pulang ke desa," ucap Pak Reza. Mereka pun perlahan-lahan langsung mendirikan tubuh teman-temannya Andre tersebut untuk digandeng pulang menuju desa. Ini yang gondrong sudah tidak bisa berdiri. Sudah gitu tubuhnya gempa lagi. Sepertinya saya tidak akan kuat jika harus menggendongnya, ucap Pak Reza sembari memegangi tubuh Rashid yang tidak kuat untuk berdiri itu. "Dre, mumpung belum maghrib, mending kamu ke desa untuk meminta bantuan warga guna mengevakuasi mereka," sambung Pak Reza. Andre pun mengangguk dan langsung bergegas menuju desa. Hingga tidak beberapa lama kemudian dia pun kembali dengan puluhan warga yang sudah siap dengan alat-alat untuk membopong tubuh Rashid. Sementara Adit dan Rahman masih bisa berjalan dengan gontai walau sesekali harus digandeng. Singkatnya mereka pun tiba di desa dan langsung dimandikan dan disterilkan dengan diberi air yang sudah dibacakan doa. Mereka pun berangsur-angsur mulai sadar dan perlahan mulai normal kembali. Tidak lupa juga orang tua ketiga remaja tersebut pun dipanggil dan disuruh menjemput anak-anak mereka untuk dibawa pulang. Saat perjalanan menuju pulang, tidak luput Rahman, Adit, Rashid pun mendapatkan bonus beberapa omelan dari masing-masing orang tuanya. Beberapa hari kemudian Rahman, Adit, Rashid pun berkumpul di tempat tongkrongan mereka di pos jaga depan gang, sembari menunggu Andre yang katanya sedang dalam perjalanan. "Itu pasti suara motornya Andre," ucap Adit sembari menoleh ke arah tikungan depan pos. "Nah, benar kan?" sambungnya. "Akhirnya datang juga kamu, Dre," ucap Rahman. Nakal ya kalian. Kukira tanpa aku kalian tidak akan jadi berangkat malam itu, Man," ucap Andre sambil memarkirkan motornya. "Kapok enggak? Sekarang coba ceritakan bagaimana kalian bisa seperti itu hingga hilang beberapa hari," sambung Andre. "Kamu saja yang menceritakannya, Sid," ucap Adit sambil menoleh ke arah Rashid. Baiklah. Malam itu saat kami memasuki pinggiran hutan dengan Adit yang jadi penghulu jalan, si Rahman sudah mulai sompral dengan menantang-nantang demit penunggu hutan ini. Sebetulnya pada saat itu aku sudah mulai merasa tidak enak hati, Dre. Ditambah lagi si Adit yang mendadak kaget ketika melihat ke arah pohon. Bagaimana tidak kaget, Dre? Saat itu ada suara wanita menangis yang berasal dari arah pohon yang tepat berada di depan. Setelah kutoleh,
ternyata ada sosok wanita dengan mata merah yang sedang duduk sambil mengayun-ngayunkan kakinya, sahut Adit sembari memotong pembicaraan Rashid. Namun pada saat itu, Rahman dan Adit tidak melihat apa-apa. Bukannya takut, si Rahman malah bertambah sompral dengan mengencingi pohon tersebut. Sambung Adit. Ya, setelah kami deketin, ternyata itu adalah sebuah pohon kariwayan, Dre. Gila, menyeramkan sekali pohon itu, ucap Rashid menambahkan. Setelah itu kami pun lanjut berjalan hingga terasa lumayan jauh. Namun anehnya, lagi-lagi kami menemukan pohon kariwaya yang tadi Rahman kencingi. Di situ perasaanku makin tidak enak dan si Rahman juga sudah mulai diam. Kami pun lanjut berjalan lagi. Pada saat itu, aku berinisiatif untuk mematahkan sebuah ranting untuk menandai tempat tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba kami kembali lagi ke pohon kariwaya itu. Terlihat juga di sana ada ranting yang tadi aku patahkan, yang artinya kami hanya berputar-putar di sana saja. Rahman yang tadinya sompral menyadari akan hal itu, dia pun langsung diam dan terlihat tidak banyak bicara lagi, Dre, kata Rashid menceritakan. Dan akhirnya Rahman pun mengajak kami untuk putar arah balik saja. Siapa tahu dengan putar arah kami bisa kembali ke desa. Tapi percuma saja, walau putar arah sekalipun kami tetap saja kembali ke tempat pohon kariwaya itu lagi, tambah Rashid. Lalu ikan seluang itu, apakah kalian bakar? Sahut Andre penasaran. Nah, tentang ikan itu, kami tidak jadi membakarnya, Andre. Karena belum juga dibakar, kami sudah mendapat gangguan seperti ini. Apalagi jika dibakar. Saat itu si Adit langsung mengambil semua ikan itu dari ember, lalu membuangnya ke arah semak-semak, Andre. Sahut Rashid. Kami tidak tahu lagi saat itu sudah pukul berapa. Yang pasti saat itu malam sangat terasa panjang, hingga si Rahman pun mulai kehausan dan meminum air bekas ikan yang ada di dalam ember itu, Dre. Tidak hanya Rahman, aku dan Adit pun juga ikut meminumnya. Karena jujur saja, malam itu kami memang sangat terasa sangat haus dan lapar, tambah Rashid menjelaskan. Setelah meminum itu, kami pun mulai mengantuk dan tertidur. Entah beberapa jam tertidur. Yang jelas aku terbangun karena kaget mendengar suara teriakan si Rahman. Adit pun juga ikut terbangun, karena pada saat itu Rahman terlihat seperti kejang-kejang sambil memegangi lehernya. Melihat akan hal itu, kami pun langsung menghampiri Rahman sembari menyadarkannya. Man, sadar Man, sadar. Dan pada saat itu, apa yang sedang kamu lihat, Man? Saat itu aku terbangun karena merasa ada sesuatu yang sedang meraba-raba leherku, Dre. Setelah ku pegang, ternyata ada sehelai kain putih yang sudah terikat di sekeliling leherku. Saat ku lihat ke atas arah sumber kain tersebut, ternyata kain itu berasal dari sosok perempuan bermata merah yang duduk di dahan kayu. Wanita itu pun cekikikan sembari menarik kain putih yang sudah mengikat di leherku perlahan-lahan, hingga akhirnya aku mulai tidak bisa bernafas karena tertarik ke atas, Dre. Untung saja pada saat itu si Rashid dan Adit terbangun hingga mereka menghampiriku, dan tiba-tiba untungnya kain itu pun menghilang. Setelah kulihat ke arah atas, wanita itu pun sudah tidak lagi berada di sana, Dre. Sahut Rahman sesekali sambil menundukkan wajahnya. Setelah Rahman sadar, kami pun hanya bisa duduk sambil berharap malam ini cepat berlalu, Dre. Sahut Rashid. Namun pagi juga tidak kunjung tiba, dan kami pun sekali lagi mencoba untuk berjalan ke arah desa sembari berharap tidak akan kembali lagi ke tempat itu lagi. Namun sia-sia saja, karena setelah berjalan cukup lama,
Akhirnya aku melihat ranting yang aku patahkan tadi, yang artinya kami kembali ke bawah pohon kariwaya itu lagi dan lagi. Namun kali ini, ketika kami sampai di tempat itu, kami semua mendengar suara siulan dari arah semak tempat Adit membuang ikan seluang itu, Dre. Kami pun gemetar karena tidak tahu makhluk apa yang ada di balik semak belukar tersebut. Saat itu, si Rahman juga mulai menangis. Sambung Rasid sembari menoleh ke wajah Rahman yang kala itu hanya bisa menundukkan wajahnya. Di sela ketakutan kami, tiba-tiba muncul sosok kepala yang kira-kira seukuran kepala dump truk. Sosok itu sangat mengerikan, sehingga membuat Rahman dan Adit jatuh pingsan karena teramat ketakutan. Sosok yang berambut besar berwarna merah menyala itu berambut panjang dengan wajah yang dipenuhi dengan bulu. Melihat Rahman dan Adit tidak sadarkan diri, sosok itu pun tertawa. Di saat tertawa, terlihat pula ada banyak taring runcing yang sangat mengerikan untuk dilihat, Dre. Aku pun tidak sadar sampai celanaku pun basah, yang artinya pada saat itu aku terkencing tanpa sadar, ucap Rasid menjelaskan. Terus apa yang terjadi sampai tubuh kalian semua dipenuhi dengan lendir berbau busuk itu? Sahut Andre sembari bertanya. Sosok yang ternyata sedang tiarap, Dre. Setelah tertawa melihat tubuh Rahman dan Adit yang tidak sadarkan diri, perlahan-lahan makhluk itu pun mulai duduk dan bergeser menuju Rahman dan Rasid sembari menghindari dahan pohon. Sesampainya di tempat mereka pingsan, makhluk itu pun langsung mencekram tubuh Rahman di tangan kanannya dan tubuh Adit di tangan kirinya. Kulihat sosok tersebut memasukkan tubuh mereka ke dalam mulutnya, persis seperti kita yang sedang menghisap permen sambil tertawa menggema. Makhluk itu pun kembali mengulang-ulang perbuatannya dengan sesekali menjilati tubuh mereka berdua. Setelah selesai dengan Rahman dan Adit, makhluk itu kemudian menuju ke arahku sambil tertawa dengan tawa yang sangat mengerikan yang tidak akan bisa aku lupakan seumur hidupku. Sosok itu perlahan menghampiriku dan refleks saja aku pun berusaha berlari. Hingga beberapa langkah kemudian semuanya pun berubah menjadi hitam. Dan setelah itu, aku pun tidak sadarkan diri, ucap Rasid menjelaskan. Tidak tahu berapa lama kami tidak sadarkan diri. Yang jelas di saat sadar, aku, Rahman dan Adit sudah berada di balai desa dengan tubuh yang sudah bersih, sambung Rasid. Ya, saat itu kami membawa kalian ke balai desa beserta warga lainnya, sahut Andre. Kalau bisa besok malam kalian datang ke rumah Pak Ilham dan Pak Reza, karena tanpa bantuan mereka mungkin saja kalian sudah mati, sambung Andre dengan nada yang serius. Baik Dre, tolong kamu antar kami ke rumah beliau, karena tidak ada satupun dari kami yang mengetahui rumah mereka. Orang tuaku pun saat mendapati aku tidak sempat menghampiri Pak Ilham dan Pak Reza, karena saat itu katanya terlalu shock saat melihat kami dalam kondisi seperti ini, sahut Rasid. Iya Andre, bapak ibuku pun menanyakan hal yang sama. Mereka sangat ingin bertemu ke rumah Pak Ilham dan Pak Reza. Bagaimana besok malam kita beserta orang tua kita silaturahmi ke rumah beliau yang sudah menolong kita, ucap Rahman. Baiklah, sepakat, jawab mereka serentak. Dalam kisah ini sebenarnya mereka tidak sempat membakar ikan seluang. Coba kalian bayangkan saja, andai saja saat itu mereka masih nekat untuk membakarnya. Apa yang bakalan terjadi? Karena membakar ikan seluang adalah pantangan atau larangan utama dari desa tersebut.
dan selesai. Semoga cerita kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Alangkah baiknya kalau kita hendak bepergian, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepadanya agar kita selalu diberi kemudahan dalam menghadapi situasi apapun. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.